Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resdi Budaya di sini. Apa kabar teman-teman Jabatan Fungsional Kesehatan, perawat, dokter, bidan, apoteker dan sebagainya, seluruh jabatan fungsional. Ada 30 japung kesehatan yang ingin melaksanakan uji kompetensi. Karena di dalam uji kompetensi itu diwajibkan mendaftar EUCOM, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai cara mudah untuk mendaftar EUCOM. Baik, pertama-tama kita masuk ke alamat website daripada uji kompetensi ini, bisa terlihat di layar, yaitu di http://japung.bppsdmk.go.id/eucom. Nanti di menu browser pencarian, kalau ini saya memakai Chrome ya, langsung saja di enter, maka akan muncul tampilan daripada website EUCOM. Nah, sistem informasi uji kompetensi. Di sini sudah ada menu-menu, ada menu home, kemudian daftar UCOM, ada menu login, dan di sini ada sebaran daerah-daerah yang data UCOM yang aktif dan data UCOM yang selesai. Itu ada beberapa daerah ya, misalnya daerah provinsi. Di sini ada provinsi Bali, Jawa Tengah, Bengkulu dan sebagainya. Kalau kita klik misalnya di Bengkulu, maka website ini akan menampilkan daerah-daerah di Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan uji kompetensi. Ada di Dinas Kesehatan, pemerintah kabupaten provinsi ataupun di kabupaten kota. Ini ada di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Ini ada juga yang menyelenggarakan. Begitu juga dengan provinsi lain, misalnya kita melihat di Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta juga ada, akan tampil daerah-daerah yang menyelenggarakan. Misalnya kalau yang lainnya di Jawa Barat misalnya, maka daerah Jawa Barat itu ada tempat-tempat yang bisa teman-teman ikuti sebagai japung kesehatan yang ingin mengikuti UCOM ya. Nah, ini ada di halaman pertama biasanya yang masih aktif gitu ya. Baik, kita lanjutkan di menu-menu ini. Di atas itu ada menu daftar UCOM. Seorang peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan ini harus daftar UCOM dengan mengklik menu daftar UCOM dan mengisi data-data yang diminta. Ini ada NIP ya, kemudian nama lengkap itu diisi, nama lengkapnya tanpa gelar, kemudian diisi provinsi, tempat domisili kita, kemudian diisi juga kabupaten kotanya, kemudian instansinya juga sudah ngelink di sana, dan unit kerjanya ya. Kemudian diisi email yang aktif, kemudian passwordnya, dan diisi juga repeat password, baru kemudian kita sign up. Nah, sign up, ketika kita sign up maka sistem akan menerima data yang kita kirim ya, dan kita sign up saja, klik, maka dia akan menuju ke email kita, data-data untuk di feedback oleh pemilik. Maka tugas teman-teman di sini adalah untuk memverifikasi atau mengklik email yang ada dari EUCOM itu ya. Jadi diklik, kalau sudah berarti kita sudah bisa gunakan data tersebut untuk login, dan kita login sebagai peserta. Login peserta, kita klik ya. Ini menunya atau tampilannya. Nah, ini ada NIP dan password yang diminta. Usernya itu NIP yang sudah kita input tadi, dan passwordnya yang sudah kita buat juga ya. Misalnya contohnya kita isi, karena ini ada contoh untuk pembelajaran dan teman kita sudah mendaftar, kita gunakan untuk sebagai latihan saja ya. Semoga bermanfaat. Kita ambil contoh ini yang sudah mendaftar, kita login sebagai peserta. Nah, ini tampilannya. Ada tampilan pas foto ya di sini. Biasanya kalau di awal itu berupa avatar. Avatar itu berupa kartun dan kita ganti dengan pas foto. Caranya adalah dengan ganti foto ya. Di menu yang biru ini kita klik, nanti dicari di
tempat penyimpanan di laptop ataupun di PC kita ya. Kalau sudah, klik OK dan di submit. Nah, itu cara untuk mengganti foto. Kemudian bisa juga cara mengupdate data user yang sudah kita input. Kalau ada perubahan, itu juga bisa kita rubah ya, diupdate. Kemudian di atas ya, di atas ada prosedur mengikuti uji kompetensi. Ini penting juga untuk teman-teman ketahui bahwa peserta mendaftar uji kompetensi yang melakukan pendaftaran sesuai dengan uji kompetensi yang diselenggarakan. Selanjutnya kita klik ada data input peserta. Kita harus menginput data sesuai dengan kriteria UKOM dan ketentuan yang berlaku ya. Kita klik selanjutnya, ini ada upload file data. Untuk kita ketahui peserta mengupload data file yang dibutuhkan antara lain adalah SKP 1 tahun terakhir ya. Kemudian surat rekomendasi dari atasan untuk mengikuti UKOM dan SK Japung terakhir. Tentunya pas foto juga tadi ya. Jadi ada 4 itu, pas foto, SK Japung terakhir, kemudian rekomendasi atasan dan SK Japung SKP terakhir gitu. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah mengupload itu peserta akan menunggu verifikasi dari panitia penyelenggara atau instansi penyelenggara untuk mengikuti proses selanjutnya. Ketika sudah diverifikasi, maka kita akan terima atau terdaftar. Kita bisa mengikuti ujian, dan sebelumnya kita harus mencetak kartu ujian ataupun kartu registrasi online kita ya. Tuh. Nah, kalau nanti selesai mengikuti uji kompetensi ya, itu kita akan mendapatkan feedback dari penyelenggara. Nah, itu prosedur mengikuti uji kompetensi. Nah, di sini juga ada menu perhatian katanya ya, daftar UKOM berdasarkan wilayah instansi bekerja, itu yang lebih pas ya. Nah, mungkin kita UKOM tempat lain yang jauh tidak terjangkau. Kemudian di bawahnya ada menu pilihan untuk mencari UKOM apabila tidak ada di tempat kita, bisa ya. Nah, ini ada link yang aktif. Daerah-daerah yang menyelenggarakan UKOM di tempat peserta ini bisa diklik salah satunya yang terjangkau, dan ini karena sudah terdaftar, peserta itu sudah melakukan registrasi pada tempat yang lain. Misalnya ini kita cek di menu data registrasi, ternyata peserta ini sudah mendaftar di pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Nah, ini nomor registrasinya sudah ada, kemudian sudah ada verifikasi dan menu cetak kartunya. Sebelum ke menu cetak kartu ya, kita lihat di data peserta apa saja yang diuploadnya tadi ya. Nah, di data peserta yang diupload yang pertama, karena ini sudah diupload, kita cek di edit saja. Edit, di menu edit ini, ini data-data yang diminta oleh sistem ya, dari nama, NIP dan sebagainya. Ini diisi lengkap termasuk nomor ijazah ya, itu harus diisi. Kemudian dari data peserta ini juga tadi ada upload file yang diminta. Caranya mengupload file itu adalah ada menu ini ya, SKP 1 tahun terakhir, kemudian surat rekomendasi atasan dan SK Japung terakhir. Caranya kita pilih SKP 1 tahun terakhir, kemudian pilih di mana lokasi menyimpannya, lalu di submit. Sangat mudah sekali ya. Kalau sudah mengupload ya, maka nanti akan masuk ke sini ya. Artinya SKP-nya sudah, surat rekomendasi sudah, dan SK Japungnya juga sudah. Nah, kalau sudah berarti ini akan masuk ke admin penyelenggara dan diverifikasi, sehingga seorang peserta yang sudah terdaftar itu akan mencetak apa namanya itu, kartu ujian ya, mencetak kartu ujian, sehingga diklik saja kartu cetak kartu registrasi. Nah, ini sudah aktif ya, ini sudah diverifikasi dan tinggal cetak dari menu hijau ini ke printer yang sudah tersedia di tempat teman-teman. Sangat mudah sekali ya. Kalau sudah dicetak, maka dibawa ke peserta, ke penguji
ataupun ke tempat penyelenggaraan uji sebagai bukti bahwa kita sudah mendaftar sebagai peserta uji kompetensi. Nah, kalau sudah, kita akan keluar, tinggal klik logout di sini, logout ya. Kalau sudah logout, kita kembali ke website di awal tentang UKOM. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk melakukan daftaran e-UKOM. Yang penting teman-teman persiapkan satu pas fotonya, kemudian SK Japung terakhir, kemudian SKP 1 tahun terakhir, dan yang keempat itu ada surat rekomendasi dari atasan untuk mengikuti UKOM. Nah, kalau 4 syarat ini sudah teman-teman lengkapi, maka untuk registrasi di e-UKOM itu sudah bisa diterima ya. Tinggal nanti berhadapan dengan tim penguji, di mana teman-teman akan memperlihatkan bukti portofolio pelaksanaan tugas sebagai Japung Kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar e-UKOM untuk naik jenjang jabatan fungsional kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan mudah-mudahan sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.